Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sekarang kita sudah bersama dengan Bapak Yuli. Beliau adalah seorang petani. Di sini saya akan mewawancara beliau untuk melengkapi tugas mata kuliah budidaya budidaya tanaman pangan utama. Oke Pak, sebelumnya perkenalkan dulu ya Pak. Ya. Nama saya Lia Erina Vita, saya dari Universitas Terbuka, ingin mewawancara Bapak sebagai pemenuhan tugas kuliah Ya, saya. boleh. Oke, sebelumnya boleh perkenalan dulu Bapak, nama lengkapnya siapa? Oh, boleh sekali Mbak ya. Ya, nama saya lengkapnya Yulianto. Kemudian umur sekitaran hampir setengah abad ataupun hampir 50 tahun. Kurang lebih 50 tahun. Kurang lebih 50 tahun. Dan kemudian saya bertani sudah cukup lama. Sudah berapa tahun, masih usia remaja dulu sebelum menikah saya sudah belajar bertani. Tapi yang namanya anak muda kan belajarnya belum sungguh-sungguh, kemudian sudah berkeluarga, baru dalam pertanian saya tekuni. Oke. Kalau boleh tahu biasanya tanaman apa yang Bapak tanam gitu? Ya, masalah tanaman tergantung musimnya Mbak. Gitu. Kalau musim palawija ya, itu biasanya saya menanam jagung ataupun ketela pohon. Kemudian kalau musimnya sudah banyak penghujan ya, dari musim bulan 12 sampai bulan 5, kebanyakan kan musim hujannya masih lanjut ya. Nah, itu rata-rata saya menanam padi. Kalau boleh tahu sebelumnya Pak, Bapak sudah punya lahan berapa hektar atau berapa hektar gitu Pak? Kalau lahan ya Mbak ya, yang namanya petani di daerah sini kan nggak banyak sih Mbak ya. Paling-paling lahannya ada yang mempunyai lahan 1 hektar, itu pun kurang yang sudah punya lahan banyak. Tapi kalau saya yang garap itu lahan saya cuma 1/4 hektar. 1/4 hektar. Tapi rutin untuk ditanami ya Pak ya? Itu rutin. Ya. Pasti tiap tahunnya Bapak sudah mendapatkan hasil panen gitu? Ya. Menanam? Iya. Pasti menanam? Yang pasti kalau saya nanam, kebanyakan kalau nggak diserang hama atau kena kemarau panjang, pasti bisa hasil. Oke Pak, mungkin lebih fokusnya sekarang komoditi yang akan saya tanyakan ya Pak. Kan biasanya Bapak lebih sering menanam komoditas apa Pak? Padi atau jagung atau tadi singkong? Ya, saya katakan tadi kan tergantung musimnya Pak. Kalau sekarang? Kalau sekarang kan musimnya musim tanam padi. Kalau masalah varietas yang saya tanam sebetulnya tidak sama tiap tahunnya saya nanam, tapi tahun ini atau bulan ini saya mencoba varietas padi Gulsid Cakrabuana. Oh, ini baru pertama kali Bapak? Baru pertama kali ya, istilahnya belum tahu pertumbuhannya kayak apa dan nantinya hasilnya kayak apa belum tahu, karena varietas ini istilahnya padi-padi yang berumur pendek. Gitu. Padi-padi. Jadi karena padi ini masa panennya itu umurnya pendek, jadi Bapak tertarik untuk menanam ini gitu ya? Ya, karena ya dilihat dari segi cuaca, gitu. Segi bulan juga. Ini kan sudah bulan berapa? Biasanya kan kalau nanti bulan 5 sampai bulan 7 kan sudah mulai musim kemarau. Sebelumnya selain Gulsid ini Bapak nanamnya varietas apa aja Pak? Kalau saya lebih dominan varietasnya saya jenis hibrida. Nah, hibrida itu banyak sekali macamnya ya. Ada hibrida 05,
ada hibrida 02 dan seterusnya. Tapi kebanyakan di daerah sini yang ditanam hibrida 05. Hibrida 05. Jenisnya hibrida mapan. Hibrida mapan. Ya. Dan pertanyaan kedua, asal usul benih yang Bapak tanam ini statusnya bersertifikat atau tidak? Kalau asal usulnya benihnya, ya namanya saya petani ya. Petani ini kebanyakan tidak membaca keseluruhannya, cuma tahu dari teman-teman yang nanam, dari orang-orang yang nanam hasilnya kayak apa. Nah itulah pilihan saya gitu. Kalau untuk mendapatkan benih itu biasanya Bapak beli di mana? Kalau mendapatkan benih itu sangat mudah sekali ya. Di kios-kios ya, di daerah-daerah itu sudah banyak sekali ya. Apalagi di daerah sini ya, seperti Mataram dan sekitarnya, banyak sekali benih-benih yang dijual dari varietas apa aja, dari jenis lokal, dari hibrida, itu banyak sekali. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, ya. Kan ini Bapak menanam padi. Nah sebelum ditanam kan biasanya akan dilakukan penyemaian gitu. Ya. Kalau boleh tahu sebelum padi itu disemai, apa aja hal yang dilakukan gitu Pak? Sebelum padi disemai ya, ya kita mempersiapkan ya dari benihnya itu dulu. Kemudian kalau sudah dapat benihnya, kita istilahnya apa ya? Kita meratakan yang mau disemai. Lahannya yang mau disiapkan dulu kita ratakan. Nah, kemudian kalau sudah siap untuk disemai ya, dari varietas padi yang akan disemai, kadang-kadang apa namanya ya, ada yang langsung ditebar, ada juga yang istilahnya direndam dulu, paling enggak 1 malam. Kemudian kalau sudah 1 malam direndam, kita tiriskan. Kalau lahannya sudah siap, baru disemai. Gitu. Kalau untuk ukuran lahan persemaian sendiri Pak, itu kira-kira berapa gitu Pak? Ya tergantung. Kalau lahannya sempit ya, ya mungkin pertumbuhannya dari persemaian itu nanti tumbuhnya itu nggak maksimal kalau sempit. Ya pastinya nggak akan cepat besar, cuma kebanyakan batang-batangnya yang kurang longgar. Jadi lebih baik kalau menyemai itu lahannya agak luas. Luas. Biasanya ukuran berapa lahannya? Biasanya ya kalau saya ya, kalau saya ukurannya untuk 5 kilo padi yang mau disemai. Biasanya saya membuat lahan ukuran panjang 7 ya, kemudian lebarnya 4 meter. Gitu. 7 meter sampai 4 meter. Ketika lahannya itu sudah selesai disiapkan, itu benih yang sudah direndam tadi langsung disebar ya Pak ya? Ya kayak gitulah. Langsung disebar, habis itu akan ditimbun tanah lagi atau apa sudah dibiarkan saja Pak? Biasanya ya saya timbun dengan pupuk dan kita campur dengan tanah ya. Asalkan kering, tanah dan pupuknya kering, kemudian disebarkan ke penyemaian itu, enggak terlalu tebal, tipis-tipis aja. Kemudian kalau cuacanya tanahnya enggak lembab, baru kita kasih air, disiram. Kemudian kita tunggu sampai dia menuai. Itu biasanya jarak dari tebar benih itu sampai dia siap menjadi bibit siap tanam itu berapa Pak? Berapa waktunya? Dari penyemaian siap tanam ya tergantung lahannya siap apa enggak. Tetapi kalau biasanya ya 20 hari sampai 25 hari. Gitu. Oke. Dan untuk pengolahan tanahnya sendiri Pak, di lahan sawahnya itu langkah-langkahnya gimana untuk cara mempersiapkan lahannya itu hingga dia siap untuk ditanami, itu seperti apa ya, gitu Pak?
sebelum kita tanami ya pastinya kita lakukan pembajakan dulu. Dibajak, kemudian kalau sudah selesai kita tunggu berapa hari ya, supaya unsur haranya itu ada. Terus kemudian kalau sudah berapa hari kita masukin air untuk merata, ya direndam, kemudian kita bajak lagi untuk perataan. Kemudian setelah rata ya kita persiapkan 1 hari, kita rendam 1 hari sampai 2 hari baru siap tanam. Siap tanam. Ya. Berarti itu lahannya masih lahan yang basah baru ditanam. Iya, masih basah. Berarti harus digaris dulu. Ya, sebelum kita tanamin ya, yang pastinya supaya kita ambil lurusnya ya, nggak bengkak-bengkok, kita lakukan penggarisan ya. Kemudian setelah kita garis baru bisa ditanami. Selanjutnya ya Pak, setelah padi itu selesai ditanam, itu perlakuannya apa aja Pak setelah ditanam? Apakah ada aplikasi bahan lain setelah berapa hari setelah tanam atau gimana? Yang pastinya dari petani ya, dari petani di sini ya, setelah tanam kita kasih air secukupnya ya. Enggak, kalau masih padi masih kecil kita kasih air secukupnya, nggak usah banyak-banyak. Yang penting tidak terlalu kekurangan air. Kemudian sampai 1 minggu kalau saya ya, yang namanya petani nggak sama masalah pengurusannya. Setelah 1 minggu kita lakukan pemupukan. 1 minggu dilakukan pemupukan. Ya. Setelah dia tanam. Ya, setelah ditanam. Itu biasanya pupuknya apa aja Pak? Ya, yang pertama kalau saya ya, kalau saya yang saya biasa pakai urea, kemudian SP atau TSP, kemudian KCL. Untuk dosisnya sendiri Pak? Ya, kalau dosisnya sendiri ya nggak sama, kadang-kadang ya. Untuk pemupukan pertama ya, dari urea itu saya gunakan berapa ya, 25 kilo untuk urea. Selanjutnya untuk KCL-nya sekitaran 15 kilo. Untuk KCL. Kemudian SP-nya, TSP atau SP kita kasih lebih banyak lagi. Gitu. Ya. Kenapa Pak? Kenapa pupuk TSP-nya harus lebih banyak dibandingkan? Karena SP kan kebanyakan untuk penyemburan tanahnya kan lebih cepat. Untuk pertanyaan selanjutnya ya Pak. Ya. Kalau jenis sawah, jenis padi yang ditanam itu termasuk dalam jenis sawah yang apa Pak? Sawahkah atau tanda hujan? Atau memang udah ada irigasi khususnya gitu? Ya kalau di Lampung Tengah sini ataupun di sekitar Mataram kebanyakan memakai air irigasi ya, tidak terlalu mengandalkan air hujan ya. Kalau nggak ada irigasi yang mungkin jarang ada petani sawah yang menanam padi di sini. Jadi kita memfokuskan dengan air irigasi. Gitu. Ya. Oke Pak, saya kira sedikit banyaknya sudah cukup. Apabila nanti saya memerlukan informasi lebih lanjut, mungkin bisa menghubungi Bapak kembali. Boleh Pak, ya boleh. Silakan Mbak. Nanti kalau ada waktu boleh tanya-tanya. Kalau nggak ada saya ya rekan-rekan saya juga banyak. Ya. Untuk sekarang kan wawancaranya kita lakukan di tempat yang berbeda, tidak langsung di lahannya. Mungkin besok kita bisa mengunjungi langsung ke lahan. Boleh Mbak, boleh. Ya. Jadi bisa ya Pak? Bisa. Ya. Makasih ya Pak. Ya, sama-sama Mbak. Oke, sekian dari saya. Semoga ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.